Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Masalah Karimah, sebelum kita mulai pengajian pada siang hari ini, marilah sama-sama kita membaca Aqidatul Majmu'ah, yang mana insyaallah mudah-mudahan dengan membaca Aqidatul Majmu'ah kita di hari ini mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahan baik itu dalam kehidupan kita di dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allah wa bi kulli rasulin arsalahu Allah wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallama anillah ala dhalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nab'atsu insyaallah minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah, baik ibu-ibunya dan
nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat bermuajahah, bertatap muka dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala lewat majlis taklim yang diadakan setiap satu minggu di hari Minggu atau di hari Ahad, yang mudah-mudahan kita harapkan agar hidup kita selalu menjadi berkah, buat berkah di dunia maupun bekal di akhirat. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita selaku umat mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terhormat guru kita mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Safrijal, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya dan juga ilmunya bermanfaat baik itu di dunia maupun di akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairati zadi taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairati zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya perbekalan yang paling baik yaitu adalah perbekalan untuk menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang berpikir. Di sini makna berpikir itu adalah kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala akan segala bentuk nikmat dan ciptaannya. Hadirin jamaah rahimakumullah, mensyukur nikmat atas karunia yang Allah berikan itu tidaklah mudah bagi kita untuk menghitungnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu makalah kita selalu bersyukur akan nikmat yang Allah berikan, karena kenikmatan itu adalah sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-iman nisfat, nisfus sabar, nisfus sakur. Keimanan adalah keuntungannya dalam bentuk separuhnya adalah kesabaran dan separuhnya adalah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka kenikmatan itu Allah akan tambah, dan kita kalau tidak bersyukur kepada Allah maka azab Allah amatlah pedih. Ma'asyiral hadirin jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatal hurum indallah isna asyra sahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atul hurum. Bahwasanya dalam setahun itu Allah Subhanahu wa taala, hitungan setahun adalah 12 bulan. 12 bulan ini ada yang namanya al-hurum. Hurum itu bulan yang mana dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 bulan. Di antaranya bulan
Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Makna huruf anal maksiatil aksaru iqaban wa ta'atuhu aksaru sawaban. Ketika di bulan ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bermaksiat kepada Allah pada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini, maka kemaksiatan kita dosanya itu 2 kali lipat. Justru sebaliknya, apabila kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pahalanya itu 2 kali lipat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kisah pada bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Peristiwa itu adalah yang dinamakan bulan haji atau Zulhijjah. Juga ada peristiwa di mana Nabi Allah Ibrahim kisahnya dan Nabi Ismail alaihissalam. Dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 100 sampai dengan 103, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbi habli minas shalihin, yang artinya permintaan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam pada saat itu dia menginginkan seorang anak yang dinanti-nantinya. Penantian sudah lama. Beliau menikah oleh seorang wanita yang bernama Siti Hajar. Usianya pada saat itu tua, renta. Dan keinginan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah meminta kepada Allah, wahai Tuhanku, berkahilah aku seorang anak. Rabbi habli minas shalihin fabasyarnahu bi ghulamin halim. Penantiannya sudah lama. Akhirnya dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikabarkan kepada Nabi Allah Ibrahim lewat malaikat yang datang kepadanya, wahai Nabi Ibrahim, penantianmu telah tiba, maka Allah karuniakan kamu yaitu seorang anak bi ghulamin halim yang amat sangat sabar. Kesabarannya itu terbukti manakala Nabi Allah Ismail alaihissalam itu beranjak dewasa. Ketika surat Al-Fussilat ayat 103, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuka fanzur maza tara. Wahai Ismail alaihissalam, ketika Nabi Allah Ibrahim menanyakan tentang pendapatmu tentang mimpi yang telah diberikan. Mimpi ini datangnya dari Allah, sebab sebanyak 3 kali Nabi Allah Ibrahim bermimpi untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Akhirnya Nabi Ismail alaihissalam itu didapati bahwa dia siap saat perintah Allah itu datang kepadanya untuk penyembelihan seorang anak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kisah ini sebelumnya flashback ke belakang, bahwasannya Nabi Ibrahim alaihissalam itu disuruh untuk menyembelih hewan. Hewan kurban yang dia sembelih untuk menuju ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu
sebanyak 1000 kambing, 100 unta. 1000 kambing dan 100 unta ini yang diberikan oleh Ibrahim alaihissalam itu bahwasanya bukan hanya penduduk bumi yang memujinya, bahkan malaikat pun memujinya. Ini adalah bentuk ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu mengorbankan hewan sebanyak 100 unta dan 1000 kambing. Akhirnya pernyataan itu dilontarkan oleh kaum pada saat itu. Wahai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, bentuk pengorbananmu adalah ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Ibrahim menjawab, jangankan ghanam atau kambing yang saya sembelih, bahkan apabila saya punya anak, kalau Allah mau bahwa anak itu aku sembelih untuk ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguh itu Nabi Ibrahim alaihissalam, jangankan kambing, bahwa apabila Allah mau seorang anak yang diberikan kepadaku, maka aku sembelih anak itu sebagai wujud ketaatanku kepada Allah, kecintaanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Ibrahim, ufi bi nazarikum. Wahai Ibrahim, tepatilah janjimu. Akhirnya Ibrahim merasakan pengorbanan yang luar biasa tatkala Allah menyuruh untuk menyembelih anaknya yang disayangi. Peristiwa ini adalah bentuk pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya dengan suka rela anaknya dikurbankan pada siang hari menuju penyembelihan pada saat itu. Nabi Ismail alaihissalam didapati seorang anak yang sabar dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pemotongan terjadi, sampai pedang yang dihunusnya ke batang leher Nabi Ismail alaihissalam, sebelum itu Allah rubah Nabi Ismail menjadi seekor kambing atau ghanam. Nabi Ismail alaihissalam dirubah oleh Allah kembali kepada rumah, dan yang disembelih itu adalah ghanam atau kambing. Ini tertuang dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai dengan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Artinya, sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepadamu yang banyak. Fasholli lirabbika wanhar, maka sembahlah Allah dengan cara salat dan berkurbanlah. Inna sani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang telah membencimu dialah orang-orang yang terputus atas segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada peristiwa haji. Haji adalah suatu kewajiban bagi orang yang mampu, di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a
ilaihi sabila. Allah mewajibkan atas kita untuk menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan kepada Baitullah di Makkahul Mukarramah, yaitu Arab Saudi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari haji itu adalah satu, yaitu sa'i. Sa'i berlari-lari kecil, yang mana yang kita lakukan itu adalah bentuk ingat bahwa dulu Nabi Ismail alaihissalam lahir, kemudian dia menggerakkan kakinya, keluarlah air Zam-Zam. Hikmah dari peristiwa itu bahwasannya kita harus ikhtiar apapun caranya, yaitu keluar rumah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, afdal ayyami asyrah, afdalu jihad. Bahwasannya 10 hari pada bulan yang dimuliakan ini adalah keutamaan afdalu dunia, keutamaan lebih daripada dunia dan seisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amalin salih indallah fi hadhihi ayyamil ashrah ya Rasulullah wal jihad." Kemudian qala walal jihad illa yakhruju malin binafsin wa yarji'u falam yarji' bisyai'in. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda bahwasannya, kata Rasulullah, tidak ada yang istimewa suatu kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari di mana yang paling istimewa adalah 10 hari di bulan Hurum. Jadi amal soleh apapun bentuknya tidak istimewa, kecuali yang istimewa itu adalah 10 hari, baik itu 10 hari di bulan Dzulhijjah, Muharram dan 4 bulan itu. Akhirnya sahabat bertanya, ya Rasulullah, wal jihad, apakah jihad juga kalah? Maka jihad itu, kata Rasulullah, kalah juga pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus adalah 10 hari itu, kecuali Bapak Ibu mempunyai harta, keluar dari rumah disedekahkan pada saat itu, jiwa harta dikurbankan, dan ketika kembali tidak membawa apa-apa. Itulah pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zaman itu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah jihad itu tidak istimewa pahalanya? Tapi tetap masih kalah sama orang yang keluar rumah, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan pulang tanpa bekal apa-apa. Nah, ini yang mana pahala yang sangat luar biasa, pengorbanan luar biasa. Tatkala kita mengorbankan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu mengorbankan anaknya untuk disembelih.
Namun peristiwa itu Allah ganti Nabi Allah Ismail dengan seekor kambing. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti pada saat tanggal bulan Idul Adha tanggal 5 Juni, kalau ibu bapak punya harta, maka bawalah harta itu, belilah seekor kambing untuk disembelih, karena pahalanya itu luar biasa. Pahala jihad yang mana pahala itu luar biasa, tapi kalah ketika ibu bapak mempunyai harta untuk dibelikan seekor kambing, bawa untuk disembelih. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang kedua pada peristiwa haji yang dilakukan pada tahun ini, orang-orang berbondong-bondong untuk melakukan perjalanan ke Baitullah, yaitu di Arab Saudi. Hikmah yang kedua, yang mana tawaf, berkumpulnya orang dari negeri, bukan hanya orang Indonesia saja, melainkan seluruh dunia melaksanakan tawaf atau melaksanakan haji, melambangkan bahwa kita di dunia ini bukanlah apa-apa. Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain adalah takwa. Tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bahwa perbekalan kita yang paling baik adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang berpikir, maka bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah selanjutnya yaitu 2 helai pakaian ihram yang melekat di badan kita, menuju kesamaan kita bahwasanya manusia sama di mata Allah. 2 helai pakaian ihram yang kita kenakan adalah sama, baik itu yang dilakukan oleh orang yang punya banyak uang maupun yang sederhana seperti kita. Ada orang yang mampu baik finansialnya, namun ada juga tidak mampu melaksanakan perjalanan ke sana. Ada yang uangnya berlebih, ingin ke sana, tapi dia tidak dikasih sehat. Sehat baik itu jasmani maupun rohani. Sehat jasmani aja tidak cukup kalau tidak ada uang. Maka butuh kesehatan juga finansialnya, yaitu ekonomi atau uang untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Ada juga dia mampu untuk berangkat haji, namun menjadi tamu Allah itu tidak mudah. Ada yang mampu sehat jiwanya, raganya, uangnya, berangkat sampai ke sana, akhirnya ada juga yang tidak berhasil. Saya dapat informasi bahwa jamaah tahun ini di berita itu ada ketika dia mampu melaksanakan perjalanan ke sana, akhirnya dia pulang lagi. Ada itu di media sosial, yaitu melaksanakan perjalanan ke sana, dia mementingkan hewan yang dia punya sehingga dia balik lagi ke tanah air. Maka tak cukup dan tak mudah menjadi tamu Allah untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Sudah sampai ke Makkahul Mukarramah, dia memikirkan hewan ternak sehingga dia balik lagi ke tanah air, yaitu pulang lagi ke rumah, tidak sempat berangkat haji, tidak sempat melaksanakan haji. Kemudian hikmah yang berikutnya adalah wukuf di padang, di mana?
Wukuf di padang Arafah. Wukuf di padang Arafah, hiruk pikuk manusia di sana, merasakan derita di sana. Dia tidak boleh berkata apa-apa kecuali dia selalu berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwasanya yang dibutuhkan saat itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa ada hikmah perjalanan haji, diantaranya sa'i, tawaf, tahallul, kemudian wukuf di padang Arafah, menandakan bahwa kita hanyalah butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, yang dibutuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah kepada Allah karena Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Maka jamaah, bagi orang yang belum mampu melaksanakan perjalanan ke sana, mintalah pertolongan kepada Allah untuk melaksanakan perjalanan ke sana. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.